Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Dan semoga dilancarkan rezeki. Semoga tutorial dari channel saya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, di sini ada sebuah komponen elektronika. Ini adalah sebuah diode dan bentuknya sangat kecil sekali. Dan di sini ada kode atau tandanya 1N5402. Oke, seperti ini. Ini untuk lebih mudah kita melihat kapasitas atau berapa kekuatan dari sebuah diode untuk mengalirkan arus. Oke, di sini 1N5402. Kita bisa mengetahui dengan mudah cara membaca di kodenya. Oke, kita ambil yang terakhir ini, teman. Oke, seperti ini. Oke, nomor 2. Dan di sini adalah sebuah diode dengan kapasitas 2 ampere. Kita bisa melihat beberapa jenis atau ukuran-ukuran untuk bermacam-macam diode. Di sini ada yang kecil seperti ini. Oke, ini sekitaran setengah ampere. Kita bisa melihat kodenya di sini. Oke, kodenya di bagian bodinya sini. Oke, yang sini ini agak besar. Ini adalah diode 6 ampere. Dan ini mempunyai jenis atau fungsi lain, bermacam-macam fungsi pada rangkaian elektronik, baik elektronik di dunia elektronik maupun elektronik di otomotif. Dan fungsi alat ini kita bisa mengetahui dengan mudah dan sangat berpengaruh sekali. Fungsi alat ini adalah penyearah atau menyalurkan arus secara searah, atau dikatakan itu DC. Oke, teman-teman, kita akan coba untuk melihat beberapa rangkaian yang menggunakan diode, dan di sini saya akan coba untuk mengetahui dari karena alat ini berfungsi merubah arus AC menjadi arus DC. Ini untuk lebih mudah pemahamannya tentang dua jenis arus atau dua jenis sumber arus yang sering digunakan dalam dunia elektronik, baik otomotif maupun elektronika. Ini ada arus AC atau alternatif current dan arus DC atau direct current. Oke, untuk arus AC kita bisa melihat dengan mudah. Kita bisa jumpai di sebuah kumparan. Oke, di sini ada sebuah kumparan, kita contohkan seperti ini. Dan di sini ada lilitan kawat seperti ini, lilitan kawat tembaga atau email, dan bisa menghasilkan arus listrik jika dilalui atau ada magnet yang berputar. Oke, magnet yang berputar, dan di sini bisa menghasilkan arus listrik. Dan arus yang dihasilkan ini adalah arus AC atau arus bolak-balik atau arus yang naik turun. Seperti itu inti dari sumber arus AC atau alternatif current. Dan di sini kita bisa merubah arus AC. Arus AC ini menjadi arus DC dengan cara memasang di salah satu ujung. Oke, di salah satu ujungnya sini kita pakai diode seperti ini. Oke, kita pasang seperti ini, dan keluaran arusnya ini menjadi searah atau menjadi dua kutub positif dan negatif. Seperti itu inti cara mudah melihat
perbedaan dari sebuah arus AC maupun arus DC atau direct current. Dan adapun beberapa komponen yang menggunakan arus DC. Di sini kita ada contoh. Di sini ada contoh saya kapasitor atau elko seperti ini. Ini adalah kapasitor DC. Kapasitor yang mempunyai kutub negatif dan positif. Dan untuk simbolnya yang positif ini tidak ada tandanya, yang negatif ada stripnya putih seperti ini. Dan untuk jenis kapasitor maupun rangkaian elektronik yang menggunakan arus DC ini pemasangannya tidak boleh terbalik supaya berfungsi normal dan tidak terjadi kerusakan pada komponen. Oke teman-teman, dan untuk selanjutnya kita bisa merubah dari arus DC, arus DC, arus bersumber DC atau mempunyai kutub positif dan negatif. Kita bisa merubah menjadi arus AC dengan cara lain atau berbeda cara penerapan di cara kerjanya. Kebetulan di sini saya ada sebuah komponen. Ini ada sebuah komponen dari elektronika. Jika teman-teman pernah menjumpai atau melihat dari rangkaian ini ada beberapa komponen: kapasitor, transistor, kemudian trafo ferrit seperti ini, dan diode. Ini juga kapasitor nonpolar atau kapasitor AC. Oke, di sini adalah sebuah rangkaian. Di sini ada baterai, atau baterai 4 volt. Ini adalah rangkaian dari rangkaian nyamuk. Raket nyamuk yang sering kita gunakan di rumah. Ini bisa mengeluarkan arus yang sangat besar sekali. Ini sangat mengejutkan sekali jika kita pegang dari jaring-jaring pada raketnya, raket nyamuk. Ini adalah prinsip dari arus DC menjadi arus AC. Karena di sini untuk sumber arus DC kita bisa melihat dari beberapa bagian. Di sini ada input ke PLN. Ini lakukan pengecasan. Untuk melakukan pengecasan dari PLN, kemudian di filter atau diturunkan tegangannya, dirubah ke DC, tidak menggunakan trafo, menggunakan kapasitor untuk melakukan pengisian atau pengecasan di baterainya ini. Kemudian di sini ada sebuah rangkaian dasar dari elektronika atau rangkaian inverter. Ini ada transistor dan ini ada trafo. Untuk output, untuk input di raket nyamuk ini sekitaran 4 volt. Rangkaian 4 volt. Dan kemudian di sini di step up atau dinaikkan voltasenya, diinverterkan dari 4 volt, kemudian dilipat gandakan dari arusnya sini menjadi 220 volt ke arus AC. Jadi di sini untuk cara kerjanya, karena sebelum masuk dari inverter atau masuk dari trafonya ini arusnya masih DC, kemudian ada rangkaian transistor. Karena di sini terjadi hubungan atau arus memutus secara cepat, terjadi induksi. Jadi suatu arus DC ada kutub positif dan negatif.
melewati gulungan email seperti ini, gulungan kawat, dan diinduksikan secara cepat oleh trafo. Oke, kemudian untuk outputnya di sini lilitannya itu lebih banyak, jadi bisa menghasilkan arus yang sangat tinggi atau voltase yang sangat tinggi di outputnya. Seperti itu cara kerja dari sebuah inverter yang bisa membangkitkan arus AC dan kemudian disimpan oleh oleh kapasitor AC atau kapasitor nonpolar seperti ini. Kita bisa melihat dari voltase output yang dihasilkan oleh raket nyamuk ini sangat besar sekali, karena di sini dinaikkan bertahap menggunakan kapasitor dengan voltase tinggi. Untuk jenisnya seperti ini, biru seperti ini. Oke, ini sekitar 2000 volt. Oke, kita bisa melihat ini. Jika ada kekeliruan bisa ditulis di kolom komentar. Untuk penyimpanan dari kapasitor seperti ini, oke teman-teman, kita bisa melihat dari kapasitas penyimpanannya di bodinya ini. Di bodi dari kapasitornya ini 223 kV. Ini sangat tinggi sekali untuk menyimpan arus yang dikeluarkan oleh kabelnya ini. Kita bisa melihat kodenya di sini 223 atau 2,2 mikrofarad 2000 kV. Oke, seperti ini. Jadi ini outputnya sekitar 2000 volt. Jadi di sini untuk inverter atau penaik tegangannya ini sekitaran 2000 volt. Oke, untuk memfilter atau menaikkan secara bertahap dari naiknya sebuah voltase di inverternya ini 220 volt, kemudian melewati diode, kemudian melewati melewati kapasitor ini. Oke, di 2000 volt tapi kecil, kemudian disaring lagi melalui diode, kemudian naik lagi dan akhirnya disimpan di sini teman. Oke, sekitaran 2000 kV. Seperti itu inti mudah dari sebuah perubahan dari arus DC menjadi arus AC. Oke teman-teman, semoga mudah dipahami tentang tutorial ini, perubahan dari arus DC menjadi arus AC. Oke, sebuah arus yang bisa mengubah arus searah menjadi bolak-balik. Dan untuk perubahan dari arus DC ke AC seperti ini bisa berfungsi normal atau bekerja sangat baik jika voltase dari baterai atau akinya ini stabil, tidak ngedrop atau berada di posisi yang voltasenya itu masih bagus di sekitaran. Untuk aki 4 volt ini kita bisa melihat di angka sekitaran saat kita gunakan itu 4,2 volt. Di 4,2 volt itu lebih berpengaruh terhadap kinerja dari sebuah inverter. Ini bisa berfungsi sekali untuk di tutorial di video ini selanjutnya. Jadi intinya ini inverter atau penaik tegangan step up ini bekerja normal jika ada arus searah dari baterai atau aki mencapai voltase yang standar dibutuhkan oleh inverternya itu sendiri. Oke teman-teman, di sini ada sebuah CDI. Ini CDI DC kepunyaan Vario. Oke, ini adalah CDI yang menggunakan aki 12 volt. Berbeda sekali dengan CDI AC. Oke, CDI AC adalah CDI yang tidak menggunakan aki atau CDI yang menggunakan spool mesin. Ini saya dulu belum tahu apa perbedaan dari
CDI DC dan CDI AC. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk CDI DC kita bisa melihat dari ciri-ciri fisik itu lebih besar dan rangkaian di dalamnya itu lebih banyak. Seperti itu perbedaan dari sebuah CDI. Untuk CDI DC ini bisa bekerja atau berfungsi maksimal di percikan businya. Oke, di ujung businya sini ini ada sebuah busi dari motor. Oke, ini bisa mengeluarkan atau menyalurkan arus sekitar 10.000 sampai 12.000 volt di ujung businya sini. Ini bisa bekerja secara maksimal jika suatu voltase aki atau rangkaian di CDI pengapian CDI DC itu voltase akinya ini normal di angka 12,4 volt. Jadi di 12 volt ini bisa mengeluarkan arus dan ini berfungsi sangat bagus terhadap percikan di ujung businya sini menjadi biru dan kuat. Karena di CDI DC kita bisa melihat rangkaian di dalamnya. Oke, di sini ada beberapa komponen yang bekerja untuk merubah voltase dari aki 12 volt. Kemudian di sini diinverterkan atau dirubah arusnya, karena di sini tadinya masuknya itu 12 volt DC arus dari aki, kemudian di step up dirubah menjadi arus AC 220 volt, kemudian disimpan di kapasitor AC, kapasitor seperti ini. Oke, di kapasitor seperti ini sudah saya lepas, jadi outputnya itu bisa stabil dan kinerja dari motor kita itu lebih bertenaga, tidak berbet ataupun ngedrop, mengalami perubahan voltase yang tidak stabil jika tidak menggunakan baterai atau aki. Ini juga mempengaruhi dari kinerjanya sebuah CDI DC, terutama yang menggunakan kiprok yang biasa teman, bukan kiprok yang original. Ini kiprok yang biasa, karena kiprok ini saat dilakukan pengisian atau motornya itu saat jalan, ini sekitaran output voltasenya di 17 volt, 16 sampai 17 volt, dan bisa mempengaruhi dari rangkaian di dalamnya sini. Rangkaian di dalam CDI DC ini menjadi over voltase, dan tentunya di bagian-bagian yang sangat sensitif. Ini ada bagian dari microcontroller maupun rangkaian elektronika lainnya itu menjadi panas, dan tentunya ini bisa mengakibatkan rangkaian di dalamnya ini menjadi short atau terjadi kerusakan. Ini adalah bukti dari CDI punyanya Vario yang mempunyai atau yang menggunakan kiprok yang biasa, dan kemudian untuk akinya ini tadinya itu tidak normal atau tidak bisa menyimpan arus dan terjadi short. Atau saat saya tes pada CD ini, saat saya tes itu langsung terputus di sikringnya saat menggunakan aki yang normal. Terima kasih. Seperti itu untuk tutorial atau cara kerja CDI DC supaya berfungsi maksimal. Untuk rangkaian di dalamnya seperti ini, banyak komponen-komponennya, SMD. Oke teman-teman, untuk cara kerja supaya motor di CDI DC ini menjadi lebih maksimal, kita bisa mengatur celah businya di 0,9 mm, atau bisa memodif dari sudut percikan businya menjadi 45 derajat seperti ini,
supaya pembakaran di dalam mesin itu langsung menghadap ke ruang bakar atau campuran BBM dan udara. Oke, dan di sini ada beberapa modifikasi yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semuanya di darah pulsernya. Ini kemarin ada yang tanya atau masih kebingungan untuk memodifikasi dari sebuah pulser di CDI-DC atau di pickup CDI-DC, karena berbeda sekali dengan modifikasi di CDI AC. Oke, ini di sini saya gambarkan dari rangkaiannya. Oke, teman, kita gambar magnet di motor. Oke, ini. Oke, magnet. Ini arah mesin. Ini untuk lebih memudahkan. Di sini pickup, oke, pickup atau kotak di magnetnya. Di sini ada pulser. Oke. Untuk pulsernya ini ada yang satu kabel, ada yang dua kabel. Oke. Untuk yang dua kabel ini punyanya Suzuki, biasanya Suzuki, Yamaha. Yang satu kabel punyanya Honda. Oke, untuk perubahan dari sistem atau cara kerja CDI-DC seperti ini. Ini ada digerakkan oleh aki. Oke, di sini ada spool pengisian. Spool pengisian, ini ke ground. Spool pengisian. Kemudian disearahkan oleh kiprok. Oke. Oleh kiprok seperti ini. Oke. Kiprok. Oke, kemudian ke aki 12 volt. Aki 12 volt. Ini ke ground. Kemudian ke kunci kontak. Oke, kunci kontak. Ini sebelum aki ini ada, oke, di sini ada fuse atau sekring. Fuse. Ini adalah sangat penting sekali untuk sekringnya atau pengamannya. Kemudian ke CDI, CDI-DC. Kemudian ke coil. Untuk coil kita bisa lihat ini adalah input. Oke, input. Dan ini adalah ground. Oke, untuk CDI-DC. Dan ini adalah simbol busi. Itu. Oke, di sini untuk modifikasi dari pulsernya, pulser. Ini pickup yang kotak, pickup. Yang sini pickup, yang sini pulser. Dan pulser ini ke satunya ke body, kemudian ke CDI seperti ini. Oke, dan di sini untuk modifikasi dari pickupnya, oke, seperti ini. Ini adalah arah mesin, putaran mesin. Untuk modifikasinya kita ambil yang bagian akhir, bagian terakhir dari tonjolan pickupnya, karena ini awal dan di sini akhir. Kita ambil yang sini, kita, oke, seperti ini, kita
kasih jeda atau spasi sekitar 3 mili, kemudian kita kasih cowakan sekitar 1 mili. Oke, ini 3 mili dan di sini 1 mili. Oke, di sini 1 mili, 1 mm. Oke, dan di sini adalah pick up-nya. Maaf, di sini adalah pulsernya. Oke. Ini adalah pick up, dan di sini adalah pulser. Oke, seperti ini untuk memodifikasi dari sebuah CDI DC supaya percikan businya itu lebih kuat atau double 2 kali lipat. Oke, seperti ini 2 kali lipat karena terjadi pembacaan sensor yang kedua dari pickupnya ini bekerja, dan ini berfungsi sekali untuk motor yang masih menggunakan CDI orisinil. Dan tentunya teman-teman, dan tentunya ini alternatif untuk CDI DC atau motor ber-CDI DC yang menggunakan karburator yang agak besar. Ini biasanya pakai PE yang 28. Karburator yang sangat besar, tidak standarnya. Di sini saya ada contoh dari karburator standar punyanya Honda seperti ini. Kita bisa lihat. Ini adalah karburator standar punyanya Suprafit New. Ini kita bisa menggunakan modif seperti ini untuk karburator yang ukuran lebih besar atau modifikasi seperti karburator RX di karburator modifikasi atau 28PE 2628. Ini bisa menggunakan alternatif seperti ini supaya hasil pembakarannya, karena suplai dari BBM-nya itu lebih banyak, jadi percikan businya ini lebih besar dan lebih lama. Tentunya hasil pembakarannya itu lebih bersih dan tenaga motornya itu lebih teriak atau lebih kencang lagi. Oke, seperti itu untuk modifikasinya. Semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman semuanya. Dan untuk CDI DC yang masih standar, teman-teman bisa menggunakan atau tidak memodifikasi seperti ini. Yang terpenting adalah ini kita bisa pasang akinya, aki 12 volt, supaya kinerja dari CDI DC itu lebih optimal, dan tentunya output dari voltase di koilnya ini lebih stabil, tidak naik turun, karena sumber arus dari aki itu sangat lurus atau tidak mengalami naik turun jika memakai aki. Beda lagi jika tidak memakai aki, ini bisa mempengaruhi kerja dari CDI DC yang menyebabkan output di koilnya ini, penyimpanan di kapasitornya itu naik turun, tidak stabil, tidak begitu kuat. Oke teman-teman, seperti itu. Semoga tips ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan untuk alternatif lain untuk CDI DC, kita bisa memasangkan kapasitor seperti ini. Dan kemarin ada yang komen, ini bisa menggunakan kapasitor punyanya mesin kipas angin. Oke, punyanya kipas angin, kita taruh di sini di antara input coil dan ground. Oke, input coil dan ground, kita bisa pasang kapasitor punyanya kipas angin. Oke, di sini untuk kipas angin ini kapasitasnya lebih besar, ini cuman 1 mikrofarad. Untuk kipas angin biasanya sekitaran 2,2 mikrofarad. Oke, seperti ini. Kita pasang di sini untuk simbolnya seperti ini. Oke. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah maupun kekurangan, terima kasih atas waktu luangnya, semoga bermanfaat. Tips atau beberapa pengaruh dari CDI DC dan
perubahan dari perubahan dari arus AC menjadi DC dan DC menjadi AC. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang bagaimana proses sebuah voltase perubahan dari AC menjadi DC dan DC menjadi AC. Kita bisa melihat dengan mudah, mengetahui beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda arus yang menggunakan AC atau DC atau sumbernya itu menggunakan AC. Kita bisa melihat dari spool, dan jika menggunakan DC itu menggunakan baterai atau aki. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat tips modifikasi perawatan tentang CDI DC. Dan untuk voltase aki kita bisa membuat patokan untuk motor saat kita hidupkan supaya lebih aman dan awet di 14,5 volt. Oke, 14,5 volt 14,5 volt ini lebih aman, ini standar sesuai dengan di semua motor yang sekarang sudah menggunakan CDI DC. Dan untuk alternatif lain ini masih aman di 15,5 volt. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu luangnya, sehat selalu, dilancarkan rezekinya buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam otomotif. Dadah.